Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat. Setelah kemarin kita membahas terkait logika matematika, ada disjungsi, konjungsi, kemudian implikasi dan biimplikasi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan linear. Ya, kita langsung mulai ya. Ya, yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan atau tanda seperti ini. Contohnya, 2x plus 1 sama dengan 7. 2m min 3 sama dengan 15. 2t sama dengan 14. Ini seperti yang kita ketahui, kalau kita belajar logika sebelumnya, ini merupakan salah satu kalimat terbuka ya. Next, nah bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0, dengan A itu tidak boleh sama dengan 0, A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Kenapa A tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila di sini A-nya itu kita ubah menjadi, kalau A-nya di sini 0, berarti ketika nanti 0 dikalikan X, kan hasilnya 0, ya kan? Maka itu tidak akan menjadi sebuah persamaan linear, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Ya, oke. Langkah-langkahnya untuk menyelesaikan dari suatu persamaan linear satu variabel adalah yang pertama sederhanakan terlebih dahulu. Jadi apabila kamu menyelesaikan dari persamaan ini ya, persamaan yang tadi itu kan biasanya kalian cuma lompat ke dari sama dengan, tadinya positif jadi negatif ya. Kita sekarang betulkan langkah-langkahnya. Sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada, berlaku juga pada operasi perfaktoran atau kurung. Kemudian gabungkan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. Jika persamaan mengandung operasi penjumlahan, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pengurangan dengan besar yang sama. Ya. Jadi kalau operasinya penjumlahan, maka kedua ruas itu harus digunakan operasi pengurangan dengan besar yang sama. Jadi ruas kiri dikurangi 1, ruas kanan juga dikurangi 1. Itu ya. Kemudian, jika persamaan mengandung operasi perkalian, kedua ruas itu harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama dan bukan 0, begitupun sebaliknya. Oke, kemudian dahulukan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian. Langsung kita praktekkan ya. Nah, nih. Selesaikanlah apa soalnya? 3x plus 19 ya. Sama dengan 31. Nah, kita lihat nih. Kalau biasanya kalian itu mengurangkan, ya kan? Biasanya kan kalian gini, 3x, ya kan? Terus kemudian sama dengan 31 ya, dikurangi 19 gitu ya. Kenapa? Karena ini tadinya positif Bu, dia lempar ke kanan, jadi jadinya negatif gitu ya. Nah, ini adalah cara atau proses yang salah. Yang betul bagaimana? Lihat nih. Kita itu menggunakan prinsip penjumlahan, maka kedua ruas kita tambahkan. Lihat nih, ini kan ada dua suku. Ya, dua suku, ini ada satu suku. Yang dua suku kan harus kita hilangkan. Yang akan kita hilangkan tuh apa? Ini 19-nya kan. Kenapa? Karena supaya nanti kiri jadi ada X-nya, kanan yang nggak ada kan gitu. Kita harus hilangkan 19. Nah, 19 itu supaya hilang. Ya, itu harus kita apakan? Ya harus kita negatifkan, karena ini kan nilainya positif. Ya nggak? Makanya
Biar 19 itu hilang, kita negatifkan 19. Ketika sebelah kiri, ini kan dua ruas nih sama dengan, ini harusnya lurus ya. Ketika sebelah kiri itu dinegatifkan 19, maka sebelah kanan juga harus dinegatifkan 19 gitu ya. Tadi kan prinsipnya kalau penjumlahan mau mengurangi berarti kiri dikurangi, kanan juga dikurangi gitu kan. Nah, ini kan hasilnya 0 nih. 19 plus min 19 kan 0. Berarti tinggal 3x, 31 ini kan sama dengan dikurangi ya. Dikurangi 19 itu hasilnya berapa? 12. Nah, sampai sini juga nggak bisa kamu gini, oh Bu langsung aja Bu, berarti x-nya itu adalah, ya tinggal segini aja Bu, 12 dibagi 3 Bu. Nah, walaupun jawabannya sama ya, nanti hasil akhirnya sama, tapi ini adalah merupakan langkah yang salah. Terus bagaimana Bu? Nah, kita kan mau mencari x, ya nggak? Ketika kita mau mencari x, biar ini ketemunya x aja itu bagaimana? Maka kita kalikan dengan 1/3. Ketika sebelah kiri itu kita kalikan 1/3, sebelah kanan juga harus dikalikan 1/3, kan gitu. Dikalikan dicoret hasilnya adalah x, ini dicoret hasilnya adalah 4. Jadi x-nya itu sama dengan 4. Ketika sampai sini misalkan ya, Bu, boleh tidak? Ketika nanti kan ini ada 3x ya, kemudian sama dengan 12. Kalau yang di situ Bu, itu kan dikalikan 1/3. Boleh nggak sih kita bagi dengan 3? Boleh, asalkan sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan juga dibagi 3. Jadi gini, berarti kita bagi 3, berarti 3/3, ini kan, X, ya kan? Sama dengan 12, ini kan dibagi 3, kan gitu. Dibagi 3 coret, hasilnya adalah X, gitu kan. 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah sama dengan 4, gitu. Boleh ya, asalkan pokoknya ketika sebelah kiri dibagi 3, ya sebelah kanan harus dibagi 3, kayak gitu. Intinya tuh harus adil, begitu ya. Oke, sampai sini sepertinya sudah paham, ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, sebentar. Langsung kita next selanjutnya ya. Oke. Ya. Oke. Nah, nih sekarang kita coba soalnya lebih rumit lagi ya. Ada 3 Y min 1, Y min 1 dikurung kemudian min 1 sama dengan 2 min 5 dalam kurung Y plus 5. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya kita harus buka kurungnya, ya kan? Kurungnya harus kita buka. Jadinya ini kan soalnya. Sorry. Ya, ini adalah soalnya ya. Di soalnya kita tulis kembali. Kemudian bagaimana setelah itu? Kita kalikan nih. Distribusi namanya ya, 3 kali Y, hasilnya 3Y. 3 kali negatif 1, hasil adalah min 3 atau negatif 3. Setelah ini kita, kita buka kurungnya, tinggal min 1, gitu kan? 2, min, ini juga nih, min 5 kali Y kan min 5Y. Min 5 kali 5, hasilnya min 25. Jadi kita buka kurungnya dan harus hati-hati dengan tanda negatif. Kemudian 3Y, ini kita selesaikan dulu nih. Negatif 3 dikurangi 1, hasil adalah negatif 4. Kemudian ini negatif 5 kita taruhkan ke depan. 2 min 25 itu adalah negatif 23 ya. Hasilnya adalah 3Y. Nah, nih sampai sini. Ya. Setelah itu kita langsung melakukan penyelesaiannya ya. Lihat, kamu sebelah kiri ini kan ada 2 suku, sebelah kanan juga 2 suku. Nah, kamu mau menghilangkan mana dulu? Bu, saya mau menghilangkan negatif 4-nya dulu. Baik. Ketika kamu menghilangkan negatif 4, berarti kamu apakan? Kamu tambahkan 4. Ya kan? Sebelah kiri tambahkan 4, sebelah kanan juga harus ditambahkan 4. Ya kan habis, tinggal 3Y, min negatif 5Y, min
19, jadi min 23 ditambah 4 kan 19. Oke. Di sini ada satu suku ya, ada dua suku. Berarti yang dua sukunya kan harus kamu hilangkan. Yang kamu hilangkan itu apa? Ya y-nya. Karena biar di sini ada y satu aja, di sini udah ada y ya. Berarti ini harus hilang negatif 5y kan. Supaya negatif 5y hilang, bagaimana? Ya udah, berarti kamu tambahkan dengan 5y. Ya kan, biar hasilnya adalah 0. Berarti ketika sebelah kanan itu kamu tambahkan negatif 5y, maka sebelah kanan kamu tambahkan 5y, maka sebelah kiri juga harus kamu tambahkan 5y. Hasilnya berapa? 3 ditambah 5 adalah 8y, negatif 19 ya kan habis nih. Ya kan? Nah, sampai sini, Bu, saya mau dibagi 8 aja, jadi kedua ruas dibagi 8 boleh. Atau kedua ruas kamu kalikan dengan 1/8 supaya hasilnya adalah 1 nih. Gitu ya. Berarti boleh ya, Bu? Berarti kalau sampai sini misalkan biar ketemu Y mau tak bagi 8 aja, Bu? Boleh. Berarti 8Y per 8 gitu ya. Sama dengan negatif 19 ini kan per 8. Hasilnya sama nanti ini habis. Tinggal Y negatif 19 per 8 itu kan hasilnya berapa? Min 2 ya. 2 19 kurangi 6, 3/8. Atau sampai sini aja udah betul. Sini aja udah betul. Bagaimana? Paham ya? Oke ya? Bisa ya? Gampang? Gampang sekali ya. Oke, langsung kita ke materi selanjutnya, yaitu nih, persamaan apa namanya nih? Persamaan ekuivalen. Jadi, persamaan yang mempunyai himpunan penyelesaiannya sama, maka kita sebut dengan persamaan ekuivalen. Contohnya, 4x plus sama dengan 16, min 5x sama dengan negatif 5x sama dengan negatif 20, 2x ditambah 7 sama dengan 15 gitu ya. Keempat persamaan tersebut itu ekuivalen karena ini kan himpunan penyelesaiannya sama, x-nya sama dengan 4 gitu ya. Jadi ekuivalen kalau HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah sama. Ya, nih. Selanjutnya persamaan pecahan. Ya, persamaan pecahan. Persamaan yang membuat ungkapan pecahan kita namakan dengan persamaan pecahan. Untuk menyelesaikan persamaan pecahan ini kita gunakan perkalian dengan variabel. Ya, x plus 4 per 5, x plus 4 per x plus 5 sama dengan negatif 1 per x plus 5. Nah, bagaimana langkahnya? Bu, boleh enggak apabila kita harus dikali silang? Itu nggak boleh ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan pecahan, langkahnya adalah kedua ruas kita kalikan dengan x plus 5. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan ini. Kita mau menghilangkan ini. Ya. Ketika ini dihilangkan, kan kita cukup kalikan dengan x plus 5. Sebelah kiri kamu kalikan x plus 5, sebelah kanan kamu kalikan x plus 5. Terus bagaimana? Kita coret ini. Ya nggak? Nah, berarti tinggal x plus 4 sama dengan negatif 1. Ya udah, ini tinggal ada dua suku, ada satu suku, berarti dua suku harus hilang ya. Ini kan ada dua double, tidak ada konstantanya, makanya harus kita hilangkan. Berarti ketika plus 4 hilangkan harus diapakan? Di negatif 4 kan? Ketika kiri di negatif 4, kanan juga di negatif 4. Hasilnya adalah ini habis, x sama dengan negatif 1 plus negatif 4 adalah negatif 5. Gimana? Paham? Bisa ya? Jadi pemahamannya selama ini kalian pelajari itu ternyata salah ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya harga mutlak. Nah, nih harga mutlak. Harga mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif atau 0. Harga mutlak dari sebuah bilangan real x kita tulis ini ya, apa namanya? Mutlak itu seperti itu ya. Jadi dua garis mengapit. Jadi kalau ada x mutlak itu berarti x jika x lebih dari sama dengan 0, ya kan? Negatif x jika x kurang dari 10. Oke, jadi misalkan ada harga mutlak, misalkan negatif 5, ya udah berarti hasilnya adalah 5. Mau negatif 7 ya hasilnya adalah 7, gitu ya. Langsung praktek.
Nah, ini. Oke. Sebentar, kita geser dulu ya. Oke, lihat. Selesaikanlah X harga mutlak X min 2 sama dengan 3. Ya kan? Penyelesaiannya bagaimana? Nih. Kalau tadi ada harga mutlak, berarti kan yang sebelah sisi kanan sama dengan itu adalah positif dan negatif. Ya nggak? Coba kita lihat nih. Harga mutlak, lihat nih. Dia bisa positif, bisa negatif ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika ada X min, harga mutlak X min 2 sama dengan 3, berarti X min 2 sama dengan positif 3, atau X min 2 sama dengan negatif 3. Ada dua ya. Kemudian bagaimana langkahnya? Yuk kita selesaikan. Ini ada 1, ada 2. Jadi kita selesaikan di sini. Ketika X plus min 2 sama dengan 3, kita mau menghilangkan negatif 2, berarti kita tambahkan 2, kiri tambahkan 2, kanan tambahkan 2. Hasilnya adalah X sama dengan 5, persamaan yang pertama. Atau kita ambil yang persamaan yang kedua, X min 2 sama dengan negatif 3, X min 2, ini biar hilangkan ditambahkan 2, kanan ditambahkan 2, berarti X sama dengan negatif 1. Jadi ada persamaan 1, ada persamaan 2, gitu ya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1 dan 5. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau tadi ini di sebelah kanannya hanya berupa angka. Sekarang ada masing-masing ada 2 suku ya. Jadi ketika ada harga mutlak 5x min 7 sama dengan 7x min 5, bagaimana? Tadi kan kita kuncinya adalah yang sebelah kanan satunya positif, ya kan? Yang sebelah kanan satunya adalah negatif. Nah, dalam hal ini ketika ada 2 suku jangan lupa kamu kasihkan kurung. Mengapa? Karena ketika misalkan gini, Bu, kalau misalkan yang sebelah kanan satunya positif, yang satunya negatif. Nah, misalkan kamu nggak kasihkan kurung. Nih. Ya. Nah, ini ya. Itu nilainya tidak sama dengan ini. Beda. Ya. Tidak sama dengan. Jadi ketika ada 2 suku itu kamu negatifkan, ini kan 2 suku nih, kamu negatifkan, jangan lupa kamu kasihkan kurung. Karena ketika nanti kamu nggak kasihkan kurung, hasilnya nilainya tidak sama dengan yang kamu kasihkan kurung. Ya, ini salah yang ini. Yang betul adalah yang kamu harus kasihkan kurung ya. Oke, sekarang kita cari yang sebelah kanannya positif dulu. Ada sama-sama 2 suku, mau menghilangkan apa? Misalkan, Bu, saya mau menghilangkan Mau menghilangkan negatif 7, mau menghilangkan 7x. Berarti sebelah kiri kamu kurangkan 7x, sebelah kanan kamu kurangkan 7x. 5x min 7x hasilnya negatif 2x. Gitu kan? Min 7, ya kan? Ini kan min 5. Ya kan? Jadi kan gini, ini kalau itu dibawahkan langsung ya. Berarti kan berapa? Saya pakai yang teks aja coba kali ya. Biar enak. Nah, ini itu kan jadinya kan negatif 2x, ya kan? Sama dengan apa tuh? Negatif, sorry sebentar. Ini mau menghilangkan 7x-nya berarti dikurangkan 7x, dikurangkan 7x. Kemudian setelah itu min 2x. Oh iya betul ya, min 2x. Ini kan 7x habis, tinggal negatif 5. Ini, oh sorry. Gini aja, kita ulangi aja ya. Jadi 5x min 7, min 7 sama dengan 7x, min 5 ya. Oke, sekarang kita mau menghilangkan apa, Bu? Saya itu misalkan mau menghilangkan 7x-nya dulu. Berarti sebelah kanan itu kan buat menghilangkan 7x itu harus dikurangi negatif 7x. 7x min 7 gitu ya, sama dengan 7x
7x min 7x min 5, gitu kan. Hasilnya apa? Min 2x min 7 sama dengan, gitu ya. Ini 7x kan habis, tinggal min 5, gitu ya. Di sebelah kiri ada 2 suku, sebelah kanan ada 2 suku. Mau apa kan? Mau menghilangkan negatif 7-nya, berarti harus di plus 7 kan? Negatif 2x, ya kan? Ini 7 plus 7. Sebelah kiri di plus 7, berarti sebelah kanan juga harus di plus 7. Kan gitu. Hasilnya adalah min 2x sama dengan berapa ini? 2, ya. Oke. Kamu mau menghilangkan x-nya, berarti Bu boleh tidak kalau sebelah kiri cukup saya bagikan dengan negatif 2, boleh. Bu, boleh nggak kalau mau saya kalikan negatif setengah juga boleh. Bebas ya, misalkan saya ini mau bagi negatif 2, berarti negatif 2x bagi 2, ini aja ya, biar gampang ya, sama dengan 2 bagi 2. 2/2 hasilnya adalah x sama dengan, oh sorry, ini dibagi negatif 2 ya. Nah, hasilnya sama dengan negatif 1. Itu ya. Kemudian ini, yuk. Sebelah kanan. Gimana? 5x. Nah, ini nih. Ketika kamu kasih guru kan jadinya negatif 7x, negatif, negatif. Jadi positif ya. Jadi kita ambil yang ini aja, yang nomor 2. Berarti 5x, ya kan? Min 7 sama dengan negatif 7x, ya kan? Plus 5. Gitu. Terus bagaimana mau menghilangkan, apa dulu nih? Mau menghilangkan negatif 7x-nya boleh, berarti 5x plus ya, berarti ya, mau menghilangkan negatif 7 sih, 7x min 7 sama dengan negatif 7x, gitu kan? Berarti apa? Ya benar ya. Plus 7x plus 5. Karena kita mau menghilangkan negatif 7x, berarti sebelah kiri harus ditambahkan 7x, sebelah kanan harus ditambahkan 7x. Gitu. Hasilnya adalah 5 tambah 7 adalah 12x min 7 sama dengan, ini habis ya, 5. Oke. Ada 2 suku sama 1 suku, ini kita mau menghilangkan negatif 7, berarti kita tambahkan dengan 7, gitu kan? Negatif 7 berarti sebelah kiri tambahkan 7, sebelah kanan juga harus ditambahkan 7. Gitu. Hasilnya adalah 12x sama dengan 12 ya. Berarti x-nya itu adalah mau dikalikan setengah boleh, mau dibagi 12 juga boleh. 12 bagi 12x dibagi 12 sama dengan 12 bagi 12 gitu ya. Hasilnya adalah x sama dengan 1. Oke. Jadi ada 2 penyelesaian, yaitu x-nya 1 dan negatif 1. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Sebenarnya gampang ya. Semoga bisa pelan-pelan. Oke, kita next ke selanjutnya. Ya. Oke. Nah, ini bisa buat kalian latihan ya, buat diskusi hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan linear ya. Nah, kita tadi dengan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Contohnya 2x plus 1 lebih dari 7, 2m min 3 kurang dari 15, 2t lebih dari sama dengan 15, atau ini ya, bisa ya, tanda dari tidak sama linear satu variabel. Oke. Lihat di sini. Prinsip penyelesaian tidak sama linear satu variabel. Jadi kita hari ini hanya membahas satu variabel aja ya. Prinsip penyelesaian persamaan. Lihat, prinsip penjumlahan menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Betul ya. Ini kalau di prinsip penjumlahan menambahkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Sama ya. Perkalian kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang pertama ini kalau untuk tipe tidak samaan, kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama. Yang kedua, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, tanda harus diubah dari kurang dari menjadi lebih dari dan sebaliknya. Nah, di sini harus hati-hati ya.
ketika ada ketidaksamaan, misalkan kalau yang persamaan kan nggak masalah ketika tadi misalkan sebelah kiri dinegatifkan 7, sebelah kanan dinegatifkan 7 itu nggak masalah karena tandanya sama dengan. Sorry, kalau sebelah kiri dibagi 12, sebelah kanan dibagi 12, itu kan tidak merubah tanda, tetap sama dengan karena namanya juga persamaan linear. Nah, kalau untuk ketidaksamaan, ketika ada ketidaksamaan, sebelah kiri dibagi atau dikalikan dengan negatif, maka tandanya itu harus berubah, ya. Kita langsung praktek. Nih, lihat. Ada X plus 3 lebih dari sama dengan 7. Mau menghilangkan 3, berarti dinegatifkan 3, sebelah kanan dinegatifkan 3. Hasilnya adalah X lebih dari sama dengan 4. Ya kan? X lebih dari sama dengan 4 disebut penyelesaian dari X plus 3 lebih dari sama dengan 7. Bisa ya? Ini karena tidak ada dibagi atau dikali dengan bilangan yang negatif. Jadi tandanya akan tetap. Next, ke level selanjutnya. Nah, ketika ada tanda kurung seperti ini, harus kita apakan? Harus kita buka kurungnya. Bagaimana? Caranya adalah dengan 3x, 3 kali x adalah 3x, 3 kali 1 adalah 3. Gitu kan? Jadi 3x plus 3 lebih dari sama dengan 18. Ada 2 suku, ada 1 suku. Kamu mau menghilangkan 3, berarti harus dikurangkan 3. Ketika kiri kurangkan 3, kanan kurangkan 3. Karena ini pengurangan, tidak masalah. Tanda ini pasti akan sama dengan 3x lebih dari 18 dikurangi 3, 15. Nah, ini sampai sini nih. Lihat, ketika kita mau mencari X, itu kan harus dibagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3. 3 itu positif atau negatif? Positif, ya kan? Berarti tandanya itu tidak akan berubah. Jadi ketika sebelah kiri kita bagi dengan, jadi kita yang kalau untuk ketidaksamaan, kata kuncinya adalah bagi kali. Ya. Ketika dibagi, apa namanya, 3 sebelah kanan dibagi 3, ya kan? Kalian lihat, nah ini kan dibagi bilangan positif, maka tandanya tidak akan berubah. Jadi X lebih dari sama dengan 5 disebut penyelesaian dari saya. Oke, kita langsung next. Soal yang lebih susah lagi kali ya. Oke, nah ini yang apa namanya yang kita cari dari tadi ya. Oke, ketika ada X min 10 lebih dari 3X. Oke ya, ini dua ruas, ini satu aja ya. Oke, satu suku, sorry, dua suku, satu suku. Kita mau menghilangkan negatif 10, tambahkan 10, karena tambahkan 10, karena tambahkan 10. X seperti ini ya, kemudian ini kita mau menghilangkan apa nih 3x-nya, berarti negatif 3x, negatif 3x. Nah, sampai sini harus kalian tandai lihat nih. Oke. Ketika kita mau mencari X, itu kan harus dibagi dengan negatif 2, negatif ya, atau dikali dengan negatif. Nah, kalau seperti sini, mau menghilangkan negatif 2 itu kita kalikan dengan setengah, min setengah. Ketika kiri kalikan min setengah, kanan dikalikan min setengah, maka tandanya itu harus berbalik. Paham ya? Jadi kalau misalkan dikali atau dibagi dengan bilangannya negatif, tandanya itu harus berbalik. Sebagai contoh misalkan ya, saya punya gini. 2x ya kan, sama dengan negatif 4. Nah, berarti kan kita bagi dengan berapa? 2x sama dengan negatif 4. Berarti kita bagi dengan 2 ya. Sorry. Di sini aja ya, biar gampang. Jadi kita bedakan 2x ya kurang dari negatif 4. Ketika kita mau menghitung x, berarti kedua ruas harus diapakan? Harus dibagi 2 atau dikali setengah. Berarti dibagi 2 itu tandanya positif atau negatif? Positif ya. Jadi 2x
dibagi 2 kurang dari negatif 4 negatif dibagi 2. Nah, coba lihat. Kamu lihat bagian bawahnya. Dibagi positif, maka tandanya tidak akan berubah. Paham ya? Sekarang kalau kayak gini. Bagaimana kalau kasusnya lagi gini. Negatif 2x dibagi kurang dari 6. Ketika kita mau hanya mencari x, berarti harus diapakan? Dibagi dengan negatif. Ya. Nah, di sini harus ditandai. Dibagi dengan negatif, ya. Maka ini negatif. Di sini kurang dari 4. Ya, negatif 2. Nah, ya. Lihat. Dibagi dengan bilangannya negatif. Maka tandanya itu harus berbalik karena dia dibagi dengan bilangan yang negatif. Maka hasilnya adalah x lebih dari negatif 2. Satu lagi kasusnya. Ketika ada negatif 2x kurang dari negatif 4. Nah, ketika kita mau mencari x, berarti harus diapakan? Dibagi dengan bilangan negatif. Berarti tandanya apa? Berbalik. Berarti negatif 2x dibagi dengan negatif 2x. Bagi 2, maka tandanya berbalik. Negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah coret ya. Berapa nih? Berarti hasilnya adalah x lebih dari berbalik ya. Bisa dipahami ya. Intinya kalau dibagi dengan bilangan yang negatif itu pasti tandanya berbaliknya. Oke, kita next ke bagian selanjutnya. Ini harus dihapus-hapus dulu ya. Iya. Oke. Kita next ya. Nih, selesaikanlah. Bagaimana? Ya udah, jadi tinggal sama ya, tambahkan. Kita mau menghilangkan negatif 5, jadi tambahkan 5. Kita mau menghilangkan x, berarti tinggal tambahkan negatif x gitu ya. Hasil adalah 2x kurang dari 7. Ini tidak masalah. Tandanya akan sama karena dikali dengan bilangan yang positif. Nah, sekarang lihat. Ketika ada soal seperti ini bagaimana? Langkahnya adalah kamu buka dulu kurungnya. Negatif 2 kali 2y berarti negatif 4. Negatif 2 kali negatif 7 plus 14. 2 kali 3, 6. 2 kali y berarti 2y. Sampai sini kamu cari dulu nih y-nya. Negatif y plus ini 14 taruh sini. 6 2y taruh 6 negatif 4 hasilnya 2. Menghilangkan 14 berarti harus dikurangkan 14 kedua ruas. Menghilangkan 2y harus dinegatifkan. Sebelah kiri negatif 2y, sebelah kanan negatif 2y. Nah, sampai sini negatif 3y lebih dari sama dengan negatif 12. Ya kan kita mau ketemu y, berarti harus dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif. Ya kan? Di sini kan dikali. Dikali dengan bilangan negatif, tandanya jangan lupa harus berbalik. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian adalah ini. Bisa ya? Nah, sekarang, bagaimana kalau ini ada di antara seperti ini? Jadi ada 2 kurang dari X plus 5, kurang dari 9. Untuk menyelesaikan soal ini ada 2 langkah, gitu kan. Bagaimana caranya? Kita, langkah yang pertama tuh kita ambil yang sebelah kiri dulu.
9 kita singkirkan dulu. Jadi kita ambil sebelah kiri dulu. Taruh sini ya. Menghilangkan apa nih? Menghilangkan 2. Berarti tinggal 0 kurang dari ini ya. Atau sebetulnya ini menghilangkan, langkahnya sih bebas ya, boleh. Kalau misalkan Bu, kalau mau praktis, misalkan kedua ruas dikurang 5 dulu boleh. Nanti di situ ketemunya negatif 3, sini ketemunya X ya. Kita coba ya. Jadi misalkan 2 kurang dari X plus 5. Mau menghilangkan 5 berarti 2 min 5 kurang dari X plus 5 min 5 jadi negatif 3 kurang dari X ya, atau bisa dibaca X lebih dari negatif 3. Tinggal dibalik ya. Sama selanjutnya apa nih? Kita bilang kedua dulu. Ambil yang kedua ya, kita mau menghilangkan 5-nya kan. Jadi yang kedua itu kan ada, yang pertama itu X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 4, maka X itu antara negatif 3 dan 4, gitu kan? Ya, X itu, jadi gini misalkan kita punya X itu lebih dari negatif 3, misalkan di sini dan negatif 3. Lebih dari negatif 3 berarti kan arahnya ke sana. Ya kan? Terus X kurang dari 4, misalkan di sini kita ambil 4. X kurang dari 4 kan arahnya ke kiri. Maka X itu adalah di antara sini kan, negatif 3 dan 4. Gitu ya. Atau dapat diselesaikan juga langsung, kalau dipisah-pisah. Jadi kita mau menghilangkan apa namanya, 5-nya berarti kiri kurangi 5, kanan juga kurangi 5, langsung hasilnya kayak gini. Ini boleh langsung atau boleh langkah 1, langkah 2. Bebas ya. Kalau langsung itu nanti kamu langsung hilangkan yang tengahnya aja. Oke. Langsung ya kita next. Linear harga mutlak. Nah, nih. Jika X kurang dari sama dengan A, maka X itu antara negatif A dan A. Jika X mutlak itu lebih dari A, maka X kurang dari A atau X lebih dari A. Jadi dibedakan ya. Di sini ada yang kurang dari A, ada yang lebih dari A. Kalau kurang dari A itu berarti di antara, kalau lebih dari A berarti X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Oke, kita lihat ya. Di sini apa? Kurang. Kalau kurang itu berarti tadi apa? Di antara ya. Nah, di antara berarti tadi sini negatif, sini positif ya. Terus bagaimana? Kita mau menghilangkan 5 dikalikan 5 ya. Sebelah kiri kalikan 5, sebelah sini kalikan 5, sebelah sini kalikan 5. Jadi hasilnya adalah ini. Kemudian mau menghilangkan satunya ini, berarti tinggal di min 1, kiri min 1, tengah min 1, kanan min 1. Jadilah ini. Mau menghilangkan negatif 3-nya, berarti harus kamu bagi dengan negatif 3. Bagi dengan bilangan negatif, jangan lupa ya, berarti tandanya harus berbalik. Di sini dikalikan min 1 per 3, min 1 per 3, harusnya di sini ya, betul ya, min 1 per 3, hasil adalah 7X. Nah, jadi himpunan itu di antara X di antara negatif 19 sampai 7. Saya, jadi kalau ada mutlak yang kurang, berarti di antara. Sekarang coba kita lihat ini mutlaknya lebih. Nah, kalau mutlaknya lebih ada 2 langkah. Yang pertama itu lebih dari, yang kedua adalah kurang dari, tapi yang bagian belakang dinegatifkan. Nah, gitu ya. Kalau yang lebih dari berarti tinggal seperti biasa kamu kurangkan. Kalau yang kurang dari ya sama semua ya. Jadi pokoknya kalau
kalau ada tanda mutlaknya itu apa nih? Tanda mutlaknya itu lebih, berarti ada 2 langkah, lebih tetap, kurang dinegatifkan. Tuh, itu solatnya nanti bisa kalian. Nah, nih. Cara menjawab tadi ini, kalau X di antara A sama B, berarti, oh sorry, ini harusnya geser ya. Jadi kalau ini harusnya geser ya A sama B-nya ya. Jadi kalau X antara AB, sini A sini B, ada sama dengannya berarti ini ikut. Kalau X antara A dan B, ini berarti A sama B-nya tidak ikut. Jadi misalkan di sini, 3 kurang dari X kurang dari 7. Berarti 3 kurang dari X kurang dari 7. Anggotanya berapa? 4, 5, 6. Jadi 3 sama 7-nya nggak ikut. Jadi kalau ada sama dengannya, pokoknya bagian depannya ikut. Oke ya? Contohnya, nih seperti ini, kamu selesaikan. Kemudian nanti variabel X-nya lebih dari 3, berarti 4, 5, 6, 7. 3-nya nggak ikut ya. Oke. Nah, oke. Ya, ini sepertinya sudah cukup ya. Oke. Baik, untuk materi hari ini sudah cukup. Semoga ilmu yang kita bahas atau materi kita bahas pada hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua. Nanti setelah ini silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Nanti ada latihan soal ya. Untuk kesamaan dan ketidaksamaan akan didiskusikan bersama di Google Classroom. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.